Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Berjumpa lagi. Tenang, kalau aku nggak ada kesibukan aku pasti rutin bikin konten. Alright, langsung nggak usah banyak bacot. Sebelum kita bahas Inter, seperti biasa, dikit aja tentang Serie A. Pertama, Rocci. Ini adalah salah satu referee designator. Jadi orang yang milih-milih wasit untuk pertandingan itu. Dia memberikan komentar bahwa tidak ada lagi pemain yang menerima kartu kuning setelah dilecehkan secara rasis seperti Romelu Lukaku. Kami sebagai wasit tahu apa artinya menjadi bahan dari insult atau pelecehan, khususnya di lapangan. Dan itu tidak adil, tidak fair untuk menghukum mereka yang sudah menjadi korban. Jika ada pemain yang mendapatkan cemoohan rasis dan kemudian protes ke arah penonton, dia tidak akan lagi dikenai kartu kuning. Tentu saja asalkan reaksinya tidak berlebihan. Misalnya reaksi berlebihan itu jelas lah kayak, apa kamu sini, turun sini kita berkelahi, kayak gitu kan jelas berlebihan, tidak boleh. Tapi seperti yang kayak Lukaku itu tidak akan lagi dikenai kartu kuning. Baguslah langkah maju untuk Liga Italia. Kemudian ini masih terkait dengan Milan dikit kemarin. Gila, wih, reaksi dari Milanisti itu luar biasa marah dari pemain sendiri. Leao, Theo Hernandez, kemudian siapa Maignan katanya benar-benar marah. Tonali juga. Bahkan ada sumber yang bilang bahwa kalau saja Leao tahu bahwa Milan akan memecat Maldini, dia tidak akan memperpanjang kontrak. Karena ini terkesan ada apa ya, ada penipuan kan dalam tanda kutip. Jadi seolah-olah Leo diperpanjang kontraknya sehingga dia bisa dijual lebih mahal lagi kan. Nah sekarang Leo sudah nggak betah di Milan, tapi karena kontraknya baru saja diperpanjang, kalau dia dijual musim depan atau pertengahan musim depan, ini kan jelas harganya akan melonjak karena kontraknya baru. Nah, salah satu yang kemarin aku bilang, salah satu dedengkot yang diduga ada di balik ditendangnya Maldini dan Massara dari Milan itu adalah Furlani. Kemudian dia bikin pernyataan bahwa prioritas kami adalah berkonsolidasi dan menguatkan progres yang telah kami lakukan di beberapa tahun belakang ini di semua area. Ambisi kami tidak berubah, bahkan diperkuat, diperkokoh, dibentengi untuk menjadi kompetitif di sepak bola Eropa bagian topnya. Terus ada lagi dia bilang, sangat menyesali kepergian Maldini dan Massara. Aduh, ini aku, padahal semua orang udah tahu. Kan sebelumnya dikabarkan bahwa mereka mengundurkan diri. Padahal enggak, mereka itu dipecat. Karena sudah tidak sejalan dengan ya manajemen. Padahal yang anehnya Maldini dan Massara itu kan bagian dari manajemen kan. Nah itulah, jadi si Furlan ini yang berhasil ngeklik sama si Cardinale sehingga Maldini lah yang harus dibuang. Terserah, cuma sayang aja sih. Kemudian Adriano, Adriano dong. Stop. Sebelum lanjut, ini pengumuman dulu. Kita ada giveaway. Caranya gampang banget. Kalian meluncur ke channel Ngomla, subscribe channel Ngomla, kemudian berikan komen di video channel Ngomla. Yang manapun itu oke. Teknis pengundiannya itu simple banget. Terdiri dari 2 tahap. Pertama, dari sekian video ini aku nanti akan undi video mana yang akan menjadi undian tahap 2. Misalnya kalau yang terpilih adalah video ini, kemudian nanti aku akan undi di antara komentar-komentar yang ada di video ini. Salah satunya akan mendapatkan hadiah pemenang. Apa hadiahnya? Kawan-kawan bisa pilih sendiri. Tinggal datang ke toko online Ngomin, itu namanya ciptaloka.com/plusngomin. Nanti aku kasih linknya. Pilih hadiahnya sendiri, yang manapun boleh, yang murah, yang mahal, terserah. Yang mana yang disukai, pilih sendiri. Nanti ongkirnya aku yang nanggung selama masih di wilayah Indonesia. Ya, simple banget kan? Silahkan lanjut.
Tipsnya adalah kalau kawan-kawan ingin kesempatan menang lebih besar, komentar saja di semua video Ngomla. Jadi video manapun yang nanti terpilih, kawan-kawan tetap punya chance. Ciao guys, silahkan lanjut menonton. Dia bilang, wah Inter adalah akan menang, dia bilang gitu. Dan dia istilahnya kalau bahasa Inggris itu put his money where his mouth at. Jadi dia bertaruh untuk apa yang dia omongkan, dan dia katanya bertaruh gede banget, 2.000 euro. Untuk kita gede banget, tapi untuk pemain untuk orang kayak sekelas mereka kayaknya cuma receh aja ya. Yang jelas ya lumayan 2.000. Bahkan dikabarkan kalau sampai Inter beneran menang, dia akan menerima hampir 4 kali lipat dari ininya, karena aku nggak tahu lah, pokoknya betting itu aku nggak ngerti. Mantap Adriano, dukung Inter. Kemudian next, Nacho Hernandez. Nacho sudah tidak bisa bro. Ini dia mana beritanya? Nacho Fernandes apa Nacho Hernandez? Kok aku lupa namanya sih. Siapa? Pokoknya dia sudah menolak pinangan Inter dan dia akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak bersama Real Madrid. Dan dia akan menjadi kapten baru Madrid karena Benzema udah cabut. Kabarnya Modric juga cabut. Aku belum tahu Modric ini udah pasti apa enggak, tapi udah lama beritanya bahwa dia akan cabut. Wah, banyak pemain Madrid yang hijrah ini. Cruz belum tahu, tapi Modric, Benzema, waduh, gimana jadinya Real Madrid ini? Kayaknya mereka perubahan besar-besaran. Kemudian Barcelona, Kessie, ternyata Inter masih ngincer Kessie. Setelah final UCL, Inter dan Barcelona akan bertemu untuk negosiasi masalah Kessie ini, karena dari Inter katanya masih kekeh ingin menawarkan Brozovic sebagai paket, tapi Barcelona nggak mau. Karena apa? Kalau kawan-kawan ngikutin, Barcelona kan kena FFP, sebenarnya sudah hampir kena semprit, tapi mereka menjual beberapa asetnya. Sebenarnya bukan dijual sih, tapi kayak dikontrakkan jangka panjang gitu loh. Jadi mereka sebenarnya kan keuangannya itu tipis banget, dan Kessie ini lumayan gede gajinya. Mereka inginnya ya dibeli biar dapat duit. Cuman Barcelona menghargai Kessie itu sekitar 35 juta euro menurutku, dan menurut Inter ini kemahalan. Apalagi Inter tahu bahwa Kessie nggak terlalu kepake di Barcelona, tapi gajinya gede. Kemungkinan kalau Inter mau ngotot ngejar Kessie ini, kita bakalan dapat harga diskon mungkin di bawah 30, 25 sampai 30 itu bisa didapatkan. Kita lihat aja nanti. Kessie adalah gelandang tipe fisik. Mungkin secara fisik lebih bagus dari Barella, tapi secara teknik masih kalah, dan ini akan bagus sekali untuk melengkapi lini tengah kita. Cuman kalau untuk pemain inti sih aku masih lihat Habibi, Hakan, Birozo dan Birella. Cuman kan katanya Brozo udah kemungkinan besar akan dilepas, tapi Inter benar-benar nggak mau ngomongin transfer sama sekali saat ini. Target Inter berikutnya Fratesi. Karena sebenarnya Inter ngejar Fratesi itu kan ya kita lihat harganya berapa, sekedar aja kan. Apalagi saingannya klub Liga Inggris kan, Brighton dan apa lagi satu itu. Tapi karena Juventus ikut-ikutan ngincer Fratesi, Inter langsung tekan gas. Cuma nggak tahu, kalau Fratesi sih dulu bilang dia sangat ngefans dengan Barella, dan dia ingin kalau suatu saat bisa bermain bersama dengan Barella ini akan menjadi sebuah kebanggaan. Nah, kalau dari sini mungkin Inter ada di garis depan ya. Kalau aku sih secara pribadi ya, dibandingkan Fratesi atau Kessie, jelas Fratesi ini kan pemain baru mulai menanjak, sedangkan Kessie ketika dia di Milan itu kan sudah terbukti dan teruji. Dari segi fisik Kessie menang, dari segi teknik juga Kessie menang dibandingkan Fratesi. Cuman mestinya sih Fratesi lebih murah daripada Kessie, dan gajinya juga lebih kecil. Aku nggak tahu mana yang lebih prefer. Kalau kita cuma ngelihat kualitas tok, jelas Kessie. Apalagi kita pernah ngambil hibah dari Milan, yaitu Hakan, terbukti dan teruji juga langsung nyetel. Nah, Kessie juga who knows. Kalau kawan-kawan gimana nih antara Fratesi atau Kessie, pilih yang mana? Kayaknya kalau dua-duanya agak susah gitu loh. Kemudian next, ini adalah pemain-pemain, ada aku ambil dari Sempre Inter lagi. Ini pemain-pemain yang kemungkinan akan pergi dan bertahan di Inter. Nah, Lukaku agak tipis kemungkinan dia bertahan karena Chelsea,
kemungkinan akan menguangkan dia seperti yang aku pernah bilang gosipnya Chelsea mau nukar Lukaku dengan Osimhen dan sebagainya. Bahkan Juventus juga berminat terhadap Lukaku karena Vlahovic sudah banyak yang meminati juga katanya. Real Madrid juga ngebet sama, bukan ngebet sih, berminat sama Vlahovic, kemudian MU juga berminat. Nah, kita lihat aja. Kalau aku sih kok kayak kurang optimis ya Lukaku akan tetap di Inter musim depan. Cuman faktor pendukungnya kan Lukaku bener-bener ingin stay di Inter. Dia sudah ngomong ke Poch, aku ingin di Inter. Cuma kalau Chelsea mau ngejual ya kita nggak bisa apa-apa kan. Kemudian Brozovic juga beberapa pertandingan belakangan Brozovic kembali memang wah sudah ini loh Brozovic yang asli kayak gini. Cuman karena umurnya udah 30, kemungkinan Inter akan menguangkan dia. Tapi kalau aku sih yakin pemain dengan tipe permainan seperti Brozovic ini yang larinya nggak kencang-kencang banget, badannya ceking, jadi beban di kaki itu nggak terlalu keras. Menurutku sampai umur 33 dia masih akan ada di top. Jadi aku sih sebenarnya kurang setuju Brozovic dijual. Itu. Kemudian Gosens dan Mkhitaryan. Ini kalau dia among those likely to stay. Likely to stay itu maksudnya kemungkinan besar akan bertahan. Karena apa? Gosens sekarang memang dia sering kalah, bukan pilihan utama lah Gosens dibandingkan Di Marco, tapi manajemen Inter dan pelatih Inter terutama Inzaghi mereka suka sama Gosens karena attitude-nya bagus, tidak pernah mengeluh, ketika dimainkan selalu memberikan 100%. Kawan-kawan sudah selalu ngikutin Inter, ngelihat sendirilah. Mungkin cuma musim lalu aja Gosens masih karena belum cederanya itu belum sembuh benar kan, tapi belakangan ini kan kita lihat terutama dari sisi bertahan Gosens sangat bagus. Attacking the space juga Gosens sangat bagus. Bola atas juga Gosens sangat bagus dan dia punya stamina yang lebih baik dari Di Marco. Sedangkan Di Marco kita tahu sendiri, menit 60 Di Marco udah habis. Jadi hampir nggak pernah Di Marco tuh main full 90 menit dan kita memang perlu backup yang kualitasnya tidak jauh dari Di Marco dan Gosens ini benar-benar sempurna sih menurutku. Jadi aku pilih Gosens jangan dijual. Kalau Mkhitaryan hampir pastilah. Nggak, siapa yang mau beli Mkhitaryan kan? Apalagi dia juga udah klik di Inter. Nah, Hakan, seperti aku bilang, Hakan sudah ada kesepakatan Bastoni juga, cuma kan belum ada dari Inter ngomong, belum ada dari Hakan. Sekarang Hakan sudah ngomong, ya ini saya akan menandatangani dalam beberapa hari ke depan. Memang dari Inter pinginnya setelah final Liga Champion penandatangan segala macam, semua fokus, benar-benar fokus, enggak ada takutnya nanti wah kok gajinya dia gede, wah orang enggak usah. Yang penting nego udah kelar dan ini udah Hakan sendiri yang bilang, lagi-lagi dia menekankan ini adalah sebuah family, sebuah keluarga. Tidak mudah menyeberang dari Milan ke Inter, tapi di sini aku merasakan kehangatan sebuah keluarga. Wih, mantap. Ntar Milan jangan merasa kesenggol ya. Itu dari Hakan. Nah, kemudian Bastoni ini agak menarik sih, ini terakhir ya. Bastoni dia bilang gini, Manchester City bukan cuma sekedar Erling Haaland. Dan terbukti lawan Real Madrid Haaland nggak ngegol tapi Real Madrid dibungkam 4-0. Nah, ini aku lagi-lagi aku tekankan bahwa untuk menjaga Haaland dengan 2 bahkan 3 pemain ini akan bikin Inter sangat rentan kena serangan dari lini kedua. Lihat bagaimana MU. 2 kali Gundogan ngegol, dua-duanya volley first time. Dan kita tahu Gundogan ini gelandang kan. Nah ini aku bilang makanya dulu sombong banget si Rudiger berhasil mematikan Haaland. Mereka mematikan Haaland dengan 2 pemain, artinya ya Madrid kehilangan 1 pemain khusus untuk menjaga Haaland aja. Makanya dibombardir kan. Nah, makanya aku setuju banget. Ini adalah pertandingan Inter lawan City, bukan Inter lawan Haaland. Bahkan sudah kemarin sih beritanya dia, kamu takut nggak sama City? Dia bilang gini, kalau sama pembunuh aku takut, tapi ngapain aku takut sama pemain bola gitu dia. Ini agak-agak nyentil juga tapi masih dalam tahap sopan sih. Hari ini aku akan minjam 1 video dari Ngomla tentang profil Inter lawan City. Sudah bilangan sama yang punya Ngomla, yaitu
Aku sendiri. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Oh ya, ada yang tanya, Bang, kapan undiannya diundi? Itu kan aku sudah kasih tulisan undiannya itu setelah final Liga Champion, bro. Tenang, semua kawan-kawan yang komennya minggu lalu atau bahkan komennya bulan lalu nggak ngaruh. Itu akan tetap dihitung. Itu akan tetap ikut undian, oke? Karena yang diundi itu kan komen yang ada, yang mana itu komennya, apakah itu dibuat 1 tahun lalu, 10 tahun lalu, 100 tahun lalu, nggak ngaruh. Oke, tenang aja, habis final Liga Champion. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Ngomong-ngomong, jangan lupa di like video ini dan subscribe kalau belum subscribe. Oke, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.